Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah yang mana telah menciptakan langit dan bumi, bulan dan bintang, lautan dan daratan. Semuanya Allah ciptakan itu berpasang-pasangan, yang mana ada kiri dan kanan dan ada laki-laki dan perempuan. Tapi nikmat yang paling besar Allah berikan kepada kita yaitu nikmat iman, Islam, kesempatan dan kesehatan, sehingga kita masih bisa berjumpa dengan yang namanya bulan Ramadan. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan dan terlimpahkan kepada arwah junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hadirin hadirat yang insya Allah dirahmati Allah, sekarang ini kita berada di bulan Ramadan, yang mana bulan ini Allah wajibkan bagi orang yang beriman untuk menunaikan kewajibannya, yakni berpuasa. Supaya apa? Supaya Allah tingkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Hadirin hadirat yang insya Allah dirahmati Allah. Selain itu juga, bulan Ramadan ini adalah bulan yang sebelumnya kita tunggu-tunggu kedatangannya, kita nanti-nanti kehadirannya. Akan tetapi sekarang ini kita berada di detik-detik kembali untuk berpisah dengannya. Diibaratkan bulan Ramadan itu, Pak, Bu, ia ada seperti tamu, yang mana tamu itu hanya singgah untuk beberapa saat saja, namun ia akan kembali apabila sudah tiba waktunya. Maka dari itu, berhubung sekarang ini kita masih diberikan kesempatan bertemu dengan yang namanya bulan Ramadan, maka mari sama-sama kita tingkatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan diri kita daripada kemaksiatan. Sebagaimana dijelaskan di dalam kitab Irsyadul Ibad, di dalam bab puasa, diriwayatkan oleh Abu Mas'ud Al-Ansari, ia pernah berkata, seseorang yang berpuasa di bulan Ramadan dengan diam sering berzikir, menghalalkan perkara yang dihalalkan, dan ia mengharamkan perkara yang diharamkan, dan ia menjauhkan dirinya daripada kemaksiatan, dan ia tidak menjalankan kesehariannya dengan melakukan sesuatu yang dihinakan, maka kata Rasulullah, kelak ketika berakhirnya bulan Ramadan, ia akan mendapatkan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebaliknya, jikalau ia habiskan waktunya di bulan Ramadan dengan melakukan kemaksiatan, tidak menjalankan kewajibannya untuk berpuasa di bulan Ramadan, maka kata Rasulullah, ia akan mendapatkan kehinaan dan ia tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadisnya dikatakan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa rima an rajulin dakhala alaihi ramadhanu wa tamma ramadhanu qabla an yaghfira lahu. Apa kata Rasulullah? Seseorang itu bakal tertimpa kehinaan apabila ia berjumpa dengan Ramadan, sampai Ramadan itu mau berakhir, ia belum juga mendapatkan keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal, Pak, yang namanya bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya penuh dengan keberkahan, penuh dengan kerahmatan, penuh dengan keampunan. Tapi mengapa ia belum juga mendapatkan keampunan dari Allah Subhanahu wa taala? Padahal belum juga mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka ia merupakan orang yang lalai dan ia adalah dikatakan orang yang celaka. Maka oleh karena itu, wahai saudara dan saudariku sekalian,
perhatikanlah puasa kita, perhatikanlah diri kita. Jangan sampai kita berpuasa namun tidak mendapatkan pahala, atau kita berpuasa namun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sampai berakhirnya bulan Ramadan kali ini kita belum juga mendapatkan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa jadi ini adalah bulan Ramadan terakhir untuk kita. Kesimpulannya, stop maksiat, mari kita berlomba-lomba dalam saat. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Salah dan khilaf mohon dimaafkan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.